Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tertulis di dalam kitab Wahyu 3 ayat 2, topik renungan kita hari ini adalah reputasi semu. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, Tuhan menghendaki hidup tulus yang dijalani dengan pertobatan, bukan reputasi semu yang kita citrakan. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Semua orang tentunya ingin memiliki reputasi yang baik. Reputasi atau nama baik ini tidak datang begitu saja, melainkan sebagai hasil perbuatan atau tindakan kita. Namun, banyak orang ingin dikenal dengan reputasi yang baik, sekalipun sebenarnya hidup mereka berbeda dengan yang dicitrakan di depan orang lain. Mereka lebih khawatir tentang anggapan orang dibandingkan fakta yang sebenarnya. Bahkan ada tokoh publik yang membayar konsultan untuk melekatkan citra tertentu pada diri mereka. Berbagai lembaga atau perusahaan melakukan banyak cara, bahkan membayar biaya iklan yang mahal demi mendapatkan reputasi yang baik, tentunya dengan tujuan memperoleh untung yang lebih besar.
Kita dapat menjalani hidup bersandiwara di hadapan manusia dengan hanya menampilkan hal-hal yang baik sembari menyembunyikan sifat buruk kita. Namun, semua ini tak dapat kita tutupi dari Allah yang Maha Tahu. Pendapatnya tentang kitalah yang terpenting dan paling menentukan. Reputasi semu yang kita bangun terpampang jelas baginya. Orang-orang menilai jemaat di Sardis sebagai gereja yang hidup. Namun, Tuhan menilai mereka sebagai gereja yang mati. Sekalipun mereka melakukan berbagai macam pelayanan, tetapi ternyata tak satu pun pekerjaan itu beres menurut Tuhan. Karenanya, Dia meminta mereka untuk bangun, serta menguatkan apa yang masih tersisa yang masih dapat diperjuangkan. Tuhan memperingatkan agar mereka bertobat serta kembali kepada firman yang telah mereka terima sebelumnya. Sehebat apapun anggapan orang tentang diri, keluarga, karir, atau pelayanan kita, semuanya tak berarti jika Tuhan menilai sebaliknya. Engkau dikatakan hidup, padahal mati. Wahyu 3 ayat 1 berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Perkataan Yesus ini merupakan kecaman yang keras terhadap jemaat Sardis. Frase, "engkau dikatakan hidup," di dalam bahasa aslinya memiliki pengertian, engkau memiliki nama yang hidup. Suatu pernyataan yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Ini berarti, Yesus menyatakan bahwa jemaat Sardis memiliki nama atau reputasi yang hidup di mata manusia, namun di mata Tuhan, mereka dinyatakan mati. Mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka dengan pernyataan yang demikian? Di ayat 2b kita menemukan jawabannya, yakni, "Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku." Kata "sempurna" di sini berarti lengkap atau penuh. Dengan demikian makna dari "sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku" ialah: pertama, pekerjaan mereka kekurangan elemen yang hakiki atau yang paling mendasar, yakni hubungan rohani dengan Tuhan. Jemaat Sardis dapat mengelabui mata manusia dengan menampilkan banyak aktivitas dan kegiatan pelayanan, yang menunjukkan bahwa jemaat ini punya reputasi yang luar biasa. Namun Yesus yang menilai segala sesuatu yang mereka lakukan itu mati. Oleh karena mereka telah kehilangan hubungan secara rohani dengan Tuhan, yang mereka lakukan ialah hal-hal yang rohani. Namun ironisnya ialah mereka justru terlepas dari hubungan rohani dengan Tuhan. Bagaimanakah hubungan rohani kita dengan Tuhan selama ini? Apakah aktivitas gerejawi, misalnya datang ke gereja setiap minggu, terlibat dalam pelayanan, dan lain-lain, telah menggeser hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Kedua, apa yang mereka lakukan tidak menyenangkan hati Allah. Keterhilangan hubungan dengan Tuhan menyebabkan mereka tidak lagi mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga aktivitas dan kegiatan rohani yang mereka lakukan pada akhirnya hanyalah untuk menyenangkan hati manusia saja. Apakah selama ini kita telah menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan? Ketiga, Yesus mencari sesuatu dalam hidup iman Kristen kita. Yesus mencari adanya buah yang dihasilkan di dalam kehidupan iman kita. Buah, apakah yang telah kita hasilkan di dalam kehidupan iman kita? Yesus yang mengetahui keadaan jemaat Sardis dan mengasihi jemaat ini, memberikan perintah agar mereka tidak terlena di dalam kondisi yang mati secara rohani. Yesus memberikan perintah kepada mereka, yakni: pertama, bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Jemaat Sardis diminta untuk bangun dari keterlelapan rohaninya dan mengokohkan kembali sisa-sisa iman yang masih ada. Kedua, ingat, turutilah, dan bertobatlah. Mereka diminta untuk mengingat kembali kasih karunia Tuhan, kemudian menuruti semua perintah Tuhan, dan yang terakhir ialah harus memiliki hidup pertobatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah itu, Yesus memberikan suatu penghargaan bagi mereka yang menang,
yakni mereka yang mau bertobat, merajut kembali kehidupan rohani dengan Tuhan, dan tidak mencemarkan kehidupan iman mereka. Mereka akan diakui namanya di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Ini merupakan pengharapan dan penghargaan yang terindah bagi semua jemaat Tuhan. Karena itu, marilah belajar menjadi jemaat yang tidak mencemarkan pakaian putihnya, dan diakui namanya oleh Tuhan Yesus. Tuhan akan memelihara kita. Wahyu 3 ayat 10 berkata, "Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi." Pernyataan penulis kitab Wahyu ini menarik untuk kita renungkan. Jika kita setia memelihara firman Tuhan, maka Tuhan pun akan setia memelihara kita dari waktu pencobaan hingga akhirnya. Pernyataan ini dilatar belakangi janji Allah kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka akan dilindungi dari waktu pencobaan yang akan datang. Konteks dari ayat ini adalah bahwa jemaat di Philadelphia telah bertahan dengan baik dalam menjaga firman Allah dan mempertahankan kesetiaan mereka kepadanya, meskipun mereka hidup dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan janji bahwa Dia akan memelihara mereka dan melindungi mereka dari masa pencobaan yang akan datang. Dalam konteks lebih luas, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang setia dan taat kepadanya, dan Dia akan melindungi mereka dan memberikan keamanan dalam situasi yang sulit. Hal ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai umat Allah harus memelihara firman-Nya dan tetap setia kepadanya agar dapat memperoleh janji dan anugerah-Nya. Frasa, "Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, Aku pun akan memelihara engkau," merupakan janji Allah kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka akan dilindungi dari masa pencobaan yang akan datang karena mereka telah memelihara firman-Nya dan bertahan dengan kesetiaan kepadanya. Makna dari frasa ini adalah bahwa Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan orang-orang yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam iman mereka, bahkan dalam situasi yang sulit dan mencoba. Allah menjanjikan untuk melindungi mereka dan memberikan keamanan dan perlindungan saat mereka menghadapi masa pencobaan yang akan datang. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada umat-Nya untuk memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya. Dengan memelihara firman-Nya, kita dapat memperoleh janji dan anugerah-Nya, termasuk perlindungan dan keamanan dalam situasi yang sulit. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, pentingnya memelihara firman Allah. Allah memberikan janji dan anugerah-Nya kepada mereka yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan kita. Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan kita dalam memelihara firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat-Nya harus mempertahankan kesetiaan dan ketekunan kita dalam iman, bahkan dalam situasi yang sulit. Ketiga, perlindungan dan keamanan Allah. Allah menjanjikan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada mereka yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya, bahkan dalam situasi yang sulit dan mencoba. Dengan merenungkan pernyataan ini, kita dapat memperkuat iman dan kesetiaan kita kepada Allah, serta mengingatkan kita untuk tetap memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, teruslah pelihara firman Tuhan dalam hati, pikiran dan tindak laku kita sepanjang hidup kita. Apa pesan Yesus kepada jemaat di Sardis dalam kitab Wahyu? Wahyu 2 memulai serangkaian surat singkat kepada 7 gereja di Asia Kecil atau di Turki modern yang ada pada zaman Rasul Yohanes. Setiap pesan ini mencakup informasi khusus untuk setiap gereja, dan ada pelajaran dalam setiap surat untuk orang percaya. Saat ini, surat kelima ditujukan kepada gereja di Sardis.
Sardis adalah salah satu kota tertua dan paling terlindungi di wilayah tersebut dan ibu kota kerajaan kuno Lydia yang kaya. Pesan kepada Sardis berasal dari Tuhan Yesus Kristus melalui malaikat atau utusan yang mungkin merujuk kepada pendeta. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ini bukan pesan Yohanes kepada jemaat di Sardis. Itu adalah pesan dari Tuhan. Uraian di akhir ayat 1 selanjutnya memverifikasi penulisnya. Inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Hanya Yesus yang memiliki 7 roh atau roh 7 kali lipat, yang berarti roh Allah yang lengkap atau sempurna, dan hanya Yesus yang memegang 7 bintang, yaitu 7 malaikat atau pendeta dari 7 gereja. Yesus dengan cepat dan jelas mengutuk keadaan tak bernyawa gereja Sardis. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Gereja ini mungkin memiliki reputasi yang baik, tetapi mereka tidak bernyawa secara rohani. Dengan kata lain, gereja dipenuhi dengan orang-orang yang belum diselamatkan yang menjalani gerakan agama. Ada banyak lalang di antara gandum. Yesus kemudian memanggil mereka untuk bertobat dari dosa mereka. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang hampir mati, karena belum kutemukan pekerjaan-pekerjaanmu yang sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, apa yang telah engkau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah. Bangun, berarti mulai memperhatikan kebutuhan mereka akan keselamatan. Berhenti bersikap ceroboh tentang kondisi hati mereka di hadapan Tuhan. Yesus mencatat penghakiman yang akan terjadi jika mereka tidak bertobat. Jika kamu tidak bangun, aku akan datang seperti pencuri dan kamu tidak akan tahu kapan aku datang kepadamu. Gereja yang mati, dan yang tidak bertobat dalam kematiannya, akan didisiplinkan oleh Yesus sendiri. Setelah peringatan itu, Yesus menyemangati mereka yang tetap setia di Sardis, tetapi masih ada beberapa orang di Sardis yang tidak menajiskan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dengan memakai pakaian putih, karena mereka adalah layak. Sisa umat yang setia tidak menajiskan pakaian mereka ikut serta dalam dosa. Mereka layak. Gagasan tentang berjalan dengan layak juga ditemukan dalam ajaran Paulus di Efesus 4 ayat 1, Kolose 1 ayat 10 dan 1 Tesalonika 2 ayat 12. Menjadi layak berarti cocok dengan sesuatu pengakuan iman di mulut, cocok dengan kenyataan iman di hati. Orang-orang yang setia dijanjikan untuk berjalan bersama Yesus dengan pakaian putih. Yesus membuat janji terakhir kepada orang-orang percaya di Sardis. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih sama seperti mereka. Aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan para malaikatnya. Orang yang menang adalah siapa saja yang dilahirkan kembali. Pemenang akan menerima pakaian putih tanda kebenaran. Namanya tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan janji keamanan kekal, dan ia akan diakui oleh Yesus di surga. Panggilan untuk tetap setia. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki setiap orang, sebab dalam hubungan dengan sesama, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, terlebih dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan begitu menyukai kesetiaan sehingga Dia berjanji untuk menjaga dan melindunginya. Bukan hanya sekadar perkataan, tetapi membutuhkan pembuktian lewat tindakan yang nyata. Untuk membuktikan kesetiaan, maka dibutuhkan ujian atau proses. Dalam nas ini, kita diajak untuk melihat bagaimana luar biasanya jemaat Tuhan di kota Philadelphia ini. Mereka yang tidak memiliki kekuatan besar, tetapi mampu tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus.
Mereka diberkati oleh Tuhan karena melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana mereka telah menjaga firman Tuhan dalam hati mereka. Maka Tuhan pun akan menjaga dan melindungi mereka pada masa kesusahan yang akan meliputi bumi. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan pelajari. Pertama, belajar dari jemaat Philadelphia, penderitaan yang datang pada kita adalah salah satu ujian kualitas iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kedua, jika kita tetap bersandar pada firman-Nya, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan, diberikan kepercayaan untuk menjadi berkat bagi sekitar, mendapatkan jalan keluar dari masalah dan dilindungi oleh Tuhan. Ketiga, Tuhan yang berotoritas dalam segala hal yang ada di bumi dan di sorga. Dengan demikian kita diingatkan agar memegang apa yang ada dalam diri kita, yaitu sikap dan tekad yang tidak berubah terhadap iman Kristen yang sudah ada dan kita pertanggungjawabkan sampai pada kesudahan. Ya, Tuhan, bimbing kami supaya tetap menunjukkan kesetiaan pada kehendak-Mu dalam segala situasi kehidupan ini. Amin. Tuhan tidak pernah mengakhiri sesuatu dengan negatif, melainkan selalu positif. Turuti dan bertobalah. Wahyu 3 ayat 3 berkata, "Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Wahyu Yohanes ini merupakan sebuah nasihat tentang kesiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Kita diajak untuk menuruti dan bertobat. Apa dan siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes untuk kita turuti? Pertama, kebanyakan orang mengatakan bahwa yang harus kita turuti menunjuk kepada Injil. Kata mendengar dalam bahasa Yunani ada dalam bentuk aorist past tense, tetapi kata menerima ada dalam bentuk perfect. Jadi mereka harus mengingat saat pertama mereka mendengar dan menerima Injil. Pada saat itu ada semangat dan sukacita dalam hati mereka, yang menyebabkan mereka berkobar-kobar dalam memberitakan Injil tersebut kepada orang lain. Kedua, ada yang beranggapan bahwa ini bukan menunjuk kepada Injil saja, tetapi menunjuk kepada Roh Kudus. Yang harus kita turuti itu sebenarnya bukan hanya dari Injil tetapi juga kita harus menerima Roh Kudus. Jika kita baca ayat pertama dari surat ini kita akan melihat bahwa Kristus menggambarkan dirinya sendiri sebagai seseorang yang mempunyai 7 roh Allah dan 7 bintang. Dalam setiap surat penggambaran pendahuluan yang ia berikan tentang dirinya sendiri disesuaikan dengan kondisi dari gereja tertentu yang dituju. Roh Kristus ini adalah roh kehidupan. Nas hari ini mengajak kita agar setiap hari kita harus memperbaharui pertobatan dan ketaatan kita dan dengan iman menerima pemenuhannya, sampai kita hidup terus-menerus dalam suatu sikap ketergantungan yang rendah hati dan kosong kepadanya. Hanya dengan cara demikian maka kita bisa menjadi orang percaya yang hidup. Kita menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan, tetapi sedikit waktu untuk berdoa. Kita bekerja untuk Allah, tetapi jarang menunggu Allah. Kita berpikir dan merencanakan dan mengorganisir, kita melakukan dan mengurus proyek-proyek yang besar dan menciptakan panitia yang mengesankan. Tetapi kita sering meninggalkan Roh Kudus di luar. Ia secara benar disebut sebagai anggota yang terlupakan dari Tritunggal. Hanya pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kristus, maka kematian rohani bisa dibuang dan sebutan hidup mempunyai realita di hidup kita. Karena itu, baik Injil Yesus maupun Roh Kudus, turutilah dan bertobatlah agar hidup kita semakin diberkatinya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.